Ya, blueprint ini untuk mengatur posisi di Blendernya ini kita bisa gunakan transform menunya dari posisi dan rotasinya. Lalu ada lagi yang kalau misalnya kita si gambarnya sendiri, ini apakah kita buat gambarnya solid atau kelihatan agak transparan. Nah, ini bisa kita ganti dengan ada di objek data properties-nya si blueprint ini. Misalnya saya kurangin dikit deh, agak transparan. Supaya dia kalau warna putih kan terlalu silau jadi malah nggak terlalu kelihatan. Nah, ini eh, kalau settingnya posisi udah pas, nah ini kita bisa juga apa? Kita matikan ya, atau kita kunci posisinya dengan menggunakan eh, si gemboknya ini kita lock. Jadi kita bisa pilih tapi kita nggak bisa gerak-gerakin. Sudah dikunci ya. Itu ya. Nah, salah. Berarti posisinya dia masih terlalu maju. Kayaknya coba saya mundurin dikit. Oh, bukan. Ya. Nah, ini kalau kalau sudah apa istilahnya ya mau dibikin ini satu gambar ya. Kemudian saya buka dikit. Rotation juga saya buka. Ini dari tampak depan, kemudian saya mau pakai kopinya dari tampak samping gitu. Tampak samping. Kemudian saya duplicate pakai Shift D, lalu saya rotate. Nah, 90 derajat. Min 270. Oke. Lalu ya ini saya atur posisinya. Misalnya nanti tampak sampingnya dari sinilah ya. Mau dipakainya juga bisa. Gitu. Dan ini apa? Ya atau mau ditarik dulu sedikit ke belakang. Ya, ini terserah terserah kita ya nanti atur posisinya kayak gimana. Dan kalau sudah ini saya kunci juga sama dengan yang tadi. Ya ini saya kunci. Nah, ya ini setting awal blueprint. Jadi kadang juga lebih mudah juga ketika kita apa ya misalnya si blueprint ini kita memang sudah potong duluan gitu. Kita pakai Photoshop lah diedit supaya gambarnya hanya tampak depan, tampak samping. Nah, di Blendernya pun juga sebenarnya bisa kita edit, tapi saya skip aja dulu karena yang penting kita akan setting blueprintnya udah siap gitu ya. Nah, nanti kalau untuk proses modeling ya seperti biasa kita bisa mulai dari bentuk model dari standarnya sih biasa dari box, dan box ini eh, kita bisa mulai tadi apakah kita mulai modelnya dari bagian kepala atau modelnya dari bagian badan gitu. Tapi apapun itu sebenarnya kita bisa prosesnya juga bisa kita lakukan, jadi terserah kita ya paling nyaman yang mana sebenarnya. Sebagai contoh ini kalau misalnya saya kan mulai bagian saya mulai bentuknya dari bagian badan duluan deh. Dari bagian badan lalu apa? Kita gunakan berarti referensinya apakah dari tampak depan atau dari tampak samping. Tapi apapun itu yang pasti ketika kita membuat model sebenarnya kita pasti akan bekerja di yang namanya object edit mode ya. Kalau tadi kita semuanya ada di object mode, kita bekerjanya ada di levelnya edit mode. Nah, kalau kita sudah di edit mode, maka ya terserah nanti kita mau main di vertex atau di polygon atau di edge, titik atau garis atau face. Nah, ini kita yang atur sendiri ya. Tapi biasanya untuk memudahkan, nah ini untuk memudahkan waktu kita bekerja, nah kita biasakan bekerja dengan X-ray, ya. X-ray atau transparansinya aktif supaya eh, apa? Ketika kita melakukan, misalnya geser-geser titiknya ini, bagian depan dan bagian belakang semuanya juga ikut efek kayak gitu lah. Ini saya coba saya pakai yang dari tampak depan dulu deh, ya. Nah, sorry tampak depan. Misalnya saya mulai dari tampak samping dulu.
Berarti saya pindah ke sisi kiri. Nah, ini kita kalau sekarang dari kotaknya ini ya, dari kotak ini misalnya saya akan bekerja dari bagian atasnya, bagian kepala, sorry, dadanya misalnya saya mulai dari sini, dan ini seperti kalian bisa lihat ya, kalau objeknya transparan, nah ini kan sebenarnya kita bisa pilih titik yang sebelah depan sini dan yang sebelah sana, hanya dari tampak samping gini. Nah, ini biasanya kalau eh, ketika kita membuat sebuah model karakter, nah ini kita biasakan kita mulai dari bentuk yang sederhana dulu. Jadi basic shape-nya ini kita udah dapat, misalnya saya akan mulai dari bagian torso atau bagian dada sampai perutnya lah gitu ya. Atasnya sekian, bawahnya sekian misalnya. Dan kalau dari tampak depan sudah, dari tampak samping ini atas bawahnya dulu. Saya tambahkan part lain saya untuk bagian dadanya nih. Ya, segmen berikutnya ada di dada. Saya pakai Ctrl R. Jadi Ctrl R ini untuk menambahkan segmen baru. Jadi kalau dilihat di sini, ya, ya kalau saya pakai tadi Ctrl R itu dia menambahkan, nah ini, menambahkan segmen baru. Nah ini kalau kita selesai, saya klik kanan, nah maka dia akan mencari titik tengah-tengahnya. Dan ini kalau sudah, saya lihat lagi dari tampak samping ya. Saya lihat dari tampak samping, saya tinggal atur posisinya ini dari sub objeknya vertex titik, titiknya dari punggung atas sampai segini. Mungkin saya agak geser dikit ke atas lah. Ini ceritanya punggung atasnya dulu. Kemudian saya pakai sama juga Ctrl R lagi. Nah ini dipakai untuk menambahkan ini batas perutnya. Ya, jadi kalau dari atas samping, dari bagian sampingnya ini, nah kita udah bisa lihat ya. Kalau ini saya sembunyikan, nah kurang lebih ya body shape-nya seperti ini. Ini kan membantu ya. Jadi referensi tadi kita ambil outline-nya saja. Yang penting kita udah kebayang. Oh ini bentuknya akan kurang lebih kalau dari samping seperti ini. Sekarang sama tadi dari tampak samping sudah. Saya akan berpindah ke tampak depan. Nah tampak depan ini kan ya bahunya mungkin sekian lah. Atau ini bagian keteknya, dadanya ada di sini. Nah ini karena dia pakai baju ya, sebenarnya kalau kita lihatnya mungkin harusnya yang di sini tadi kalian. Saya sorry, saya modif dulu gambarnya. Referensinya bukan yang ini, tapi saya pakai yang nah, oke. Ini dan eh, ya seperti tadi kalian lihat ya, ini kan saya modif sebelah kanan, tapi sebelah kirinya juga harusnya sama simetri. Maka dari itu saya hanya kan harusnya yang saya edit sebelum tadi saya edit posisi titik-titiknya ini, satu modifier yang utama yang pasti akan kita gunakan dalam karakter modeling ini yang harus tidak boleh kita lupakan ya, yaitu adalah modifier mirror atau yang fungsinya untuk membuat kanan kiri simetri. Ini anggaplah saya taruh tengahnya kira-kira sebenarnya segini lah ya. Sudah selesai, saya kunci lagi deh. Saya kasih ini juga supaya mudah tampak, saya ganti namanya deh. Ini tampak depan. Kemudian yang ini tampak samping. Oke ya. Nah, ini tadi saya ulang karena sekarang saya udah punya garis referensinya ya, gambar referensinya. Saya akan buat cukup setengah saja, hanya ada di tengah-tengah, dan sisanya ini karena saya hanya akan menggunakan sebelah
kiri, maka yang sisa ini saya akan hapus. Salah. Hapus vertices. Jadilah seperti ini. Ya. Ini bagian setengahnya. Lalu ya karena kita akan gunakan separuh sebagian, maka kita berikan modifier. Nah, nama modifiernya adalah mirror. Nah, untuk menambahkan modifier ini kita ada di sini. Ada modifier properties, lalu masuk ke pilihan di sini ya. Saya berikan mirror. Oke. Nah, mirror ini makanya di awal pastikan si objeknya ini kita mulai ada di posisinya tengah-tengah ya. X, Y, Z-nya ada 0. Jadi ketika kita berikan modifier mirror, maka otomatis dia sudah ada di center nih, ada di tengahnya ini. Nah, kalau kita sudah mirror, maka nah ini kalau kita bekerja lanjutan ya, kita teruskan yang tadi, misalnya mau ubah posisi tubuhnya kanan kiri, ya ini dia sama, otomatis dia mirror. Oke. Nah ini pinggangnya sampai di sini. Ini kemudian ya kalau kita lihat berarti kan ya ini posisinya baru dari badan sampai di pinggang atasnya. Sedangkan pinggulnya sendiri kita masih belum. Kalau model kartunnya seperti ini, model karakternya, maka ya kita bisa tambahkan dari sisi yang ini ya. Ini kita pakai extrude saja. Extrude atau pakai E. Dan pastikan kalau extrude ini bagian yang di dalam, bagian yang di dalam ini semuanya kita tidak pakai dan kita harus pastikan ini dihapus. Saya delete face. Maka ini sudah terhapus ya. Dan kalau dilihat dari depan posisinya apakah sudah pas atau belum, nah kita atur lagi. Nah ini untuk menggambarkan dari depannya. Ya. Lalu kalau kita lihat lagi mungkin ini baru dari depan dan baru dari samping ya, semuanya flat. Dan ini nantinya kalau karakter seperti ini kan biasanya kita buat bentuknya dengan smooth ya. Jadi ada modifier terakhir yang kita biasa gunakan namanya modifier subdivision surface. Nah ini yang saya bahas hari ini sebenarnya kita mereview ya, mereview dari apa yang sebenarnya sudah kita pelajari di kuliah visualisasi digital 3D sebelumnya. Nah ini kita ubah bentuknya menjadi pakai subdivision smooth. Ada lagi modifier yang tadi kita pakai ada dua macam. Yang pertama adalah simetri atau mirror dan yang kedua adalah subdivision. Oke. Dan ini subdivision kalau kita lihat di sini masih kelihatan kasar ya kita bisa tingkatkan nilai subdiv-nya. Tapi ya kalau terlalu tinggi nanti akan jadi berat. Nah ini adalah subdiv-nya. Kalau saya tekan tab maka dia masih menampilkan garis aslinya, geometrinya. Dan seperti yang kita lihat di sini, objeknya dia hanya segmennya dari depan, samping, sampai di sini ya. Maka biasanya kalau kita buat karakter ini, kita bisa tambahkan juga ada segmen baru lagi di tengah-tengahnya. Nah ini nanti jadi segmen di bagian tengah. Kalau dari tampak sampingnya ya. Lalu, nah ini satu yang kita harus pahami juga, dalam desain karakter ini, biasanya memang bentuk karakter itu pasti cylindrical. Artinya dari atas, samping ini pasti membuat bentuk yang kurang lebih menyerupai bentuk silinder lah. Dan ini kalau kita gunakan modifier yang mesh smooth, nah sebenarnya kita bisa juga mainkan sisa areanya tadi, sudut-sudut ini kita bisa atur posisinya supaya setidaknya kalau dari atas ini dia mendekati bentuk cylindrical. Nah ini dari atasnya, kemudian ini juga kalau dari bagian depannya ya. Dan kalau dilihat sedikit mungkin kita nyalakan lagi si
transparansinya. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa bagian ini mungkin pantatnya ya. Pantatnya mungkin agak sedikit ke belakang. Lalu ini nanti akan jadi bagian paha. Ini bagian apa? Depan perutnya. Dan ini adalah bagian pinggangnya, pinggul tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi dengan apa? Dengan geometri dasar ini kalau saya tarik sedikit juga dia akan naik. Ini juga bisa kita naikkan sedikit. Ya, saya kalau ini bagian torsonya, dada atas, perut sampai ke pinggangnya ini. Oke. Nah, dari sini nanti kita akan tambahkan lagi ini yang jadi bagian kakinya. Bagian kaki ini biasanya kalau kita mau tambahin, nah kita dari sini ya. Ini kita cukup pakai extrude aja, extrude. Lalu sebelum kita extrude ke bawah, nah ini kita bisa buat bagian apa? Kita ratakan dulu. Saya pakai scale Z-nya di 0. Nah, ini yang nantinya kan dimulai dari bentuk kakinya. Bagian kakinya seperti ini mulainya. Lalu, nah ini seperti tadi saya sampaikan sebelumnya ya, biasanya kalau bentuk karakter apapun itu biasanya kita akan lebih bagus alurnya kalau dibuat dengan bentuknya cylindrical. Nah ini ada add-on atau tools yang saya rasa kalau kita jadi bekerja di Blender, kalau kita kerja bikin animasi ini akan dibutuhkan, yaitu namanya apa sih namanya? Mesh Loop Tools ya. Loop, ini ada tools namanya Mesh Loop Tools. Ini kalau diaktifkan maka dia akan menambah, misalnya saya mau mengedit poligon ini supaya bentuknya, saya pengen bikin posisinya dia melingkar gitu, bentuknya kayak circle, kayak lingkaran. Nah kalau pakai Mesh Loop Tools ini saya bisa klik kanan, nanti yang paling atas akan muncul beberapa menu tambahan seperti ini, ada bridge, ada circle, ada curve, ada flatten. Ini bisa saya pakai misalnya circle, klik. Nah, dia akan membantu otomatis mencari bentuknya tengah-tengah ya. Bentuknya akan mendekati lingkaran, mencari titik atau posisi sendiri. Terus kalau ini misalnya saya mau rotate sedikit dari sumbu Z-nya, ya bisa kayak gini lah. Daripada digerakin satu-satu kayak itu mendingan saya pakai Mesh Loop Tools tadi ya. Dan ini kalau sudah selesai, tadi saya tadi bagian apa selangkangannya kan, nah, ini saya bisa extrude lagi untuk nanti bagian kaki. Saya tarik sedikit ke belakang, ini nanti jadi pahanya lah. Mungkin masih belum perfect juga, nggak masalah. Ini saya extrude lagi sedikit, nanti jadi lututnya. Saya naikin dikit, saya extrude sedikit lagi. Nah, ini jadi bagian betisnya nanti. Dan nah, ini saya terusin ke pangkal betisnya dan ini di betis bawahnya ya. Saya naikin dikit, kemudian saya extrude terakhir. Nah, ini yang nanti jadi bagian kakinya. Ini yang ya kalau kita lihat kan bentuknya masih acak-adut gitu ya. Nah, ini pun bisa aja saya mau sesuaikan lagi bentuknya pakai move polygon. Saya atur lagi posisi vertexnya, lututnya kejauhan deh kayaknya. Harusnya segini. Nah, ini dari tampak sampingnya kita ikutin dulu. Saya ngacu ke referensi aja. Scale, ini juga kakinya kejauhan. Ini desainnya juga agak deform ya sebenarnya. Oke. Dan nanti si polygon yang paling bawah ya kita extrude lagi. Dan kita extrude sampai nanti terakhir.
Salah. Nah, yang di sisi ya. Nah, ini yang nantinya akan dipakai untuk bagian telapak kakinya. Oke, sementara ini dulu. Ya. Nah, ini tadi ya. Jadi prosesnya dari geometri dasarnya kita mulai apa? Cari bentuk bentuk dasarnya tadi dari box, kemudian kita eh, gambarannya dari setengah dari dadanya dulu kan, dari dada, kemudian detailnya sampai ke bagian kaki, badan. Nah, nantinya kita akan tambahkan bagian tangannya seperti apa sih. Nah, ini eh ya modelnya juga karena stylize ya, dia pakai celana gombrong, terus entah dia kostumnya kostum apa, style steampunk ini kan, jadi kayak pakai baju pilot yang nanti ada aksesoris apa, ya macam-macam lah. Dan ini kalau tadi saya baru atur posisinya cuma dari tampak depan, tampak samping. Nah, ini saya coba lagi kalau dari tampak depan seperti apa sih. Nah, ini akan penting juga untuk kita bekerja ketika membuat si desain karakter ini, ya detailnya kita atur dari berbagai macam tampaknya lah. Oke. Nah, ini kalau dengkulnya kurang geser, oke. Ini deh. Eh, ini yang nanti akan jadi. Oke. Shade mode. Kemudian, sorry, kayak ini harusnya bukan di sini. Saya tambahkan modifier di subdivision. Lah, salah, Des. Saya tambahkan mirror, kemudian saya tambahkan subdivision surface. Ya. Nah, ya ini bagian badannya ya. Kalau misalnya nanti kita lihat lanjutannya, ya nextnya nanti kita akan buat bagian badannya, tapi kurang lebih ya ini semuanya dimulai dari part yang simpel seperti tadi ya. Kita mulainya dari bagian dada dulu. Ya. Terus ya kalau misalnya sekarang saya mau mulai saya mau mulai nih gerakin atau membuat bagian bahunya lah. Bahu ya kita sama, kita tinggal pakai extrude lagi. Sisi bagian dalamnya ini yang tidak dipakai ini kita hapus. Ya. Lalu kalau kita lihat dari, kita juga perhatikan dari tampak samping, posisinya ini eh, karena ini nanti akan jadi bahunya ya, ada bahu, kemudian ini bagian tengkuknya, bagian leher, terus ini yang nanti jadi tulang dadanya kan. Nah, sisa si yang ini nanti akan menjadi bagian lengan atau jadi tangannya, dimulai dari area ini. Oke. Nah, ini kadang juga kita bisa langsung bekerja langsung dari tampak perspektif seperti ini ya. Kalau kita pengen tampilan lebih rapi, lebih terkendali juga. Oke, ini dari tangan, ini bahu belakangnya, kemudian ini nanti yang jadi bagian tangannya. Nah, ini tangan kira-kira kalau saya kita mulai nanti tangan itu biasa kita bisa mulai dari bagian dua box yang ada di samping ini ya. Ini kita bisa pakai bisa kita extrude dulu dan setelah kita extrude ini nanti kita ubah lagi ya. Ini bagiannya saya scale Y misalnya. Nah, ini adalah bagian yang nanti jadi apa ya? Kalau di ini bagian pundaknya kan. Bagian pundaknya. Lalu ini adalah ini jadi bagian
lengan, saya bagian apa? Sebelum bicepnya ini ya, ini otot apalah namanya ini. Biasanya kalau apa kita jadi karakter modeler, kita juga perlu pahami otot-otot yang ada di bagian tubuh kita ini. Nah, kemudian ini adalah bagian yang nantinya akan jadi bicepnya, kita lengan bawahnya ini. Kalau kita apa extrude ke bawah, dan kayak tadi ada fitur yang namanya circle ya, toolsnya kita buat circle, dan ini bisa kita scale, kemudian kita naikkan dikit. Misalnya saya akan mulai dari sini ya. Ini nanti akan membantu kita untuk apa membuat alur tadi si poligonal tangannya ini. Kalau saya eh, ngikutin si jalur apa blueprintnya tadi, si sketsa karakternya ya. Nah, ini bentuknya dia sudah cylindrical gitu kan. Nah, nanti ini kita tinggal extrude aja, ikutin dari tapak depan. Nah, ini saya extrude. Masih terlalu besar, Des. Kecilin lagi deh. Kecilin sedikit, kemudian atur posisinya dan agak diputar sedikit. Oh iya, sorry. Ini saya rotate. Dan ya, kira-kira posisinya ada di sini ya. Ngadepnya kurang lebih seperti ini. Nanti part yang lainnya ini kan lengan bahunya ini saya turunkan sedikit. Saya benahin lagi alurnya. Ya, ini ada di sini. Ya ampun. Keputar deh. Ini nggak perlu ya. Saya nggak dari tapak depan deh. Kayak gini ketarik tadi. Ya, ini dan ini ya. Dari tapak depan tadi. Ini posisi yang harusnya ada di ya sini. Nah, supaya kelihatan ya. Si tangan ini sekarang posisinya ada di mana. Nah, ini dari apa frontalnya ini, kalau ini kita sudah kita extrude. Nah, nanti ini bagian lengannya ketemu di sini kira-kira. Saya scale dikit lagi. Dan ini saya extrude lagi, nanti jadi bagian sikunya. Saya extrude sekali lagi, ini akan jadi pangkal lengan bawahnya. Naikin, scale sedikit lagi, dan di extrude lagi ke luar. Ini nanti akan masuk di scale perkecil, masuk ke pergelangan tangan. Atau sedikit posisinya. Dan ini saya extrude lagi terakhir. Nah, ini bagian pergelangan tangannya ada di sini. Oke, nah di sini juga kita, kalau kita sudah apa bekerja dengan 3D ini ya, pasti setiap tahapan ini kita lakukan dengan hati-hati ya. Kita misalnya tadi dari tampak depannya sudah, dari tampak sampingnya sudah atau belum gitu, dari tampak atasnya sudah sesuai atau belum. Nah, seperti ini kan kalau dilihat badannya kakinya besar tapi tangannya kecil ya, tapi ya ini juga nanti nggak ada masalah juga, yang penting dari tampak depannya sudah, nanti kita bisa scale, bisa di scale up lah. Ini kalau saya gambar tampaknya sembunyikan, kemudian ini kita matikan nah kan kelihatan betapa jomplangnya ya, badannya besar tangannya kecil. Tapi ya itu tadi apa karena tadi acuannya hanya dari tampak depan. Nah, ini eh, kalau kita sudah seperti ini ya, kita bisa lihat dari sisi yang lainnya, tampak samping atau di tampak atas atau dari perspektif, lalu kita tinggal atur scale-nya saja. Tangannya segini, terus yang depan ini modeling ya. Kalau makanya tadi saya pakai extrude, maka otomatis dia akan membentuk ada loop cut seperti ini yang rapi. Jadi kalau ini saya pilih garisnya, misalnya saya pengen geser satu garis ini sampai ke belakang. Ini saya pakai loop, sambil tekan saya tombol Alt, saya klik garis ini, loop, maka dia akan memilih semua yang ada di sekelilingnya ini. Ya, jadi memastikan
objek ini terpilih semuanya. Oke, ya ini saya scale. Kemudian yang tengah ini sikunya juga saya scale, perbesar sedikit. Ya. Terus kalau mau saya pilih area ini, ya kan, ini saya mau scale perbesar juga. Nah ini kan X, Y, Z-nya jalan semua ya, tapi saya bisa aja matikan Shift Z atau Shift Y atau Shift X. Nah itu kita bisa atur seperti itu juga. Oke. Atau apa? Ya paling tidak ya kalau sambil kita lihat dari tampak depannya, kita scale, kemudian kita atur lagi posisinya juga bisa. Gitu. Oke, nah ini ya sampai di sini ya. Ini bagian badan mungkin kalau kelihatannya dari apa? Kalau ngelihat dari cuka blueprintnya sih udah gitu. Tapi lihat dari tampak samping sepertinya kok tangannya biasanya tangan ini kan dia posisinya apa? Kalau kita modeling biasanya kan lebih mudah kalau tangan ini kita tidak hanya flat rata gitu. Biasanya kita buat bagian tangan ini sedikit agak apa? Nekuk ke depan lah gitu. Ya. Tet. Nah, ini makanya kalau udah seperti ini, ya kita lihat juga dari samping. Ya, saya mau rotate sedikit, klik. Sorry, bukan. Rotate-nya dari, ya, di rotate dan diatur posisinya. Rotate lagi, X lagi, atur posisinya lagi. Nah, ini ya kalau masih dari depan, tarik sedikit lagi. Gitu ya, dan ya, ini juga sama. Aneh saya geser sedikit. Oke. Ya, kurang lebih sampai di sini. Jadi, eh, ini tadi ya, si karakter ini saya sudah buat badannya. Saya coba kasih material dikit ya, biar warnanya, base colornya biar gampang gampang dilihat sedikit deh. Tuh. Oke, nah ini bagian badannya. Kalau nanti kita akan coba buat bagian kepala, ya base-nya eh, saya mulai berarti kan kita ambil dari area si lehernya ini kan. Ini kayak kepala terpancung, serem amat. Nah ini kalau lihat di sini kan nanti si posisi apa kepala ini akan dimulai dari ya lehernya mulai dari sini pastinya. Eh, Mungkin di area ini juga. Terus ya kalau mungkin sekarang masih terlalu tinggi ya, saya coba turun dikit. Nah ini juga eh, bahu belakangnya, ini garis kepalanya nanti. Nah kurang lebih kepala akan dimulai dari ini. Kita bisa kalau mau ini ditarik ke atas juga bisa. Saya tekan E, kemudian saya escape, jadi dia nggak miring-miring. Saya langsung aja tarik terus ke atas. Saya kayak gini. Dan seperti biasa, ketika saya menambahkan modifier tadi, nah ini kan saya menambahkan sisi di atas, maka bagian perpotongannya juga saya akan hapus si sisi dalamnya ini. Ya, tapi ini kan ya kalau bisa aja mungkin kalau kita lihat dari samping lehernya mungkin posisinya sekian ya. Saya mau tarik dulu sampai ke atas juga bisa. Wah, misalnya dari samping. Oke, ini saya tarik dulu deh ke atas. Kira-kira segini. Dan kepala ini juga sama. Kita bisa apa? Ya kalau ini kita extrude ke atas, lalu
Ini saya tambahkan misalnya ini bagian nanti akan menjadi bagian rahangnya, ya, bagian dagunya lah gitu kan. Dan ini akan jadi bagian sampingnya, kepalanya. Lalu dari sini tadi dua sisi ya, tadi dua sisi bagian kepala ini kan. Ini kalau saya tarik ke atas, ini kan masih miring ya. Ini makanya tadi ada terus namanya flatten. Nah, dia bisa pakai ini. Atau saya pakai scale dengan X-nya 0 kali ya. Bukan X 0. Scale Z-nya 0. Ini bagian kepalanya. Kalau saya extrude lagi ke atas. Nah, ini saya bisa tarik langsung ini sampai puncak kepala yang mungkin ada di, ya kira-kira ada di sini dulu deh. Dan ini bagian apa belakang kepalanya kira-kira sampai di sini dulu, nggak apa-apa. Terus kepala depannya ya saya tarik kurang lebih sampai sekian. Ya ini. Nah, cuma di sini karena tadi ya kita ngambil dari bentuk leher dia masih flat, saya ambil juga sisi kepala ini saya bisa tarik ke arah samping. Tada. Nah, dari depan juga kita sesuaikan posisinya. Nah, kira-kira kepalanya sampai di sini mungkin. Nah, lalu seperti tadi yang apa sebelumnya ya, bagian dalamnya ini saya nggak pakai, ini juga nggak dipakai. Face yang ini saya nggak pakai, saya langsung aja hapus, delete. Jadi sekarang kita sudah punya duplicate simetri. Nah, ini adalah bentuk dasar untuk si karakter kita. Kalau dari tampak depannya seperti eh, tadi ya, kita ngacu ke referensinya. Ini bagian kepalanya. Terus ya ini kalau dari tampak depan ya. Tadi gambar referensinya saya matiin. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, ini kalau kepalanya saya tarik sedikit, kurang lebih dagunya sekian. Lalu menambahkan bagian matanya ya, kita pakai Ctrl R lagi. Ctrl R ini untuk nambah segmen lagi tengah-tengah kan. Jadi kalau eh, kita tambah di sini kan, ya ini nanti akan jadi bagian untuk garis, kurang lebih garis matanya ada di sini lah. Oke. Nah, posisinya juga ada di kayak ada yang ketarik tadi. Twing. Naik ini sampai di tengahnya, kenapa ada yang garis ya? Harus saya pasti ini dulu, sembunyikan dulu. Ini kok, nah kalau ada kelihatan ada menggaris ini pasti ada yang salah. Tarik tampak depan, kemudian saya tarik sini, scale X0 dan ya sudah. Nah ini kalau dilihat seperti si apa musuhnya Boboiboy, si siapa itu namanya itu, Adudu ya. Nah, ingat karena tadi kan kita hanya lihat dari tampak depan, kemudian dari tampak samping. Nah, dari tampak atasnya ya kita juga harus pastikan scale Y-nya aja. Ya, supaya dia tetap bentuknya round, ada melingkar kayak gitu. Nanti sama juga dari sisi samping kita akan lihat apa
detail seperti apa. Next, ya nanti akan kita bahas bagian modeling untuk kepalanya. Tapi kalau di saat ini ya, untuk hari ini kita akan yang kita bahas dari tadi bikin bentuk base mesh-nya saja dulu. Oke. Kayak kepalanya jadi monster alien gini, kurang asoy. Oke. Ya, oke, saya rasa sampai di sini dulu nih model kita. Nanti bagian lehernya, bagian tangannya, bagian segala macamnya kita masih bisa perbaiki. Tapi inilah ya base mesh untuk karakter kita kali ini ya. Saya simpan dulu low poly char.